harus sehat. Pendidikan tinggi, karena itu harus ada solusi. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menyoroti pentingnya kemandirian perguruan tinggi di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran negara. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam sidang paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau MSA PTNBH 2026 di Erlangga Convention Center Universitas Erlangga pada Jumat 6 Februari 2026. Yusuf Kala menilai perguruan tinggi pada dasarnya telah dikelola dengan baik. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, Tribunars, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Surya Malang, rekan Sofi. Selamat siang rekan Sofi, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Saya laporkan dari Kota Surabaya. Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, baru saja menghadiri sidang paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau MSA PTNBH 2026 di Erlangga Convention Center Universitas Erlangga pada Jumat lalu. Dalam kesempatan ini, Yusuf Kala menilai perguruan tinggi pada dasarnya telah dikelola dengan baik. Namun kondisi ekonomi saat ini berdampak luas ke berbagai sektor termasuk pendidikan tinggi. Karena itu, kampus perlu menyiapkan solusi berkelanjutan agar tetap mampu menjalankan tridharma perguruan tinggi secara optimal. Apalagi PTNBH memiliki wewenang dalam pengelolaan manajemen secara penuh institusinya. Dia juga menekankan bahwa kemandirian perguruan tinggi harus diperkuat melalui inovasi, pemanfaatan hasil riset, serta dukungan jejaring alumni. Alumni dinilai memiliki peran strategis dalam membantu keberlanjutan institusi, baik dari sisi pembiayaan, penguatan jejaring industri, maupun pengembangan kewirausahaan. Selain itu, Yusuf Kala menilai sidang paripurna MSA PTNBH ini memiliki arti penting karena mempertemukan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi untuk mendiskusikan dalam kerangka keilmuan dan pengabdian kepada bangsa. Sementara itu, Ketua Senat Akademik UNER, Profesor Dr. Nur Salam M. Nur, mengatakan sidang paripurna ini menjadi ruang strategis bagi Senat Akademik dalam merespon dinamika kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Mengangkat tema harmonisasi RUU Sisdiknas dengan situasi pendidikan tinggi terkini, dipilih sebagai bentuk kepedulian Senat Akademik dalam mengawal kebijakan pendidikan agar tetap selaras dengan kondisi perguruan tinggi dan tantangan global dan kebutuhan pembangunan nasional. Menurutnya, melalui forum ini, para ketua dan anggota Senat Akademik dari 24 PTNBH yang dihadiri 195 delegasi merumuskan rekomendasi strategis terhadap RUU Sisdiknas yang telah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas 2026. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjembatani perspektif akademik dengan kebijakan publik yang sedang dirumuskan oleh pemerintah dan DPR RI. Demikian saya laporkan dari Kota Surabaya, kembali ke studio. Profesor, guru besar. Karena Senat itu semua profesor, jadi kita harus bicara dalam melakukan keilmiahan, tapi sekaligus pengajiannya dan sekaligus bagaimana cara bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan negara. Program tinggi kan tentu dikelola dengan baik, tapi dengan situasi ekonomi ini kita punya dampak kemana-mana, termasuk dampaknya ke pendidikan tinggi. Karena itu harus ada solusinya. Solusinya ialah kalau minta pemerintah itu sulit kalau selama pemerintah memberikan prioritas yang berbeda yang sama. Tapi di samping itu juga bagaimana universitas mandiri dibayar dengan dukungan baik inovasi bisnisnya dan juga bagaimana alumni yang mendukung universitas itu. Hari ini mulai kemarin ya, jadi sebagai tuan rumah untuk pertemuan MSA PTNBH tahun 2026 periode pertama sampai dengan besok dari 24 PTNBH dan diikuti oleh 195 delegasi. Nah, sidang paripurna PTNBH ini mengusung tema harmonisasi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan situasi pendidikan tinggi tentunya. Jadi tema ini dipilih sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab akademik Senat Perguruan Tinggi dalam mengawal kebijakan pendidikan nasional agar selaras dan dengan kondisi real, tantangan global, kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui forum ini, para ketua Senat dan anggota Senat
24 PTNBH Indonesia berkumpul untuk melakukan evaluasi, diskusi, dan perumusan rekomendasi strategis terkait RUU Sistem Pendidikan Nasional yang masuk dalam program legislasi nasional tahun 2026. Sidang ini diharapkan mampu menjembatani perspektif akademik dengan kebijakan publik yang sedang dirumuskan oleh pemerintah dan DPR. Sidang ini menghadirkan jumlah tokoh nasional, Bapak Wakil Presiden periode 2004-2009, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf Kalla, kemudian Prof. Nasir, Menristek Dikti dan juga Ketua MBA PTNBH, Ibu Dr. Insinyur Hetifah sebagai Ketua Komisi 10 yang membidangi tentang pendidikan, dan beberapa keynote speaker, yaitu nanti Pak Menteri yang insya Allah nanti hadir adalah Pak Wamen, Prof. Fauzan, kemudian juga beberapa pembicara yang lainnya ada Prof. Hadi Subhan sebagai ahli hukum, dan juga dari pesertanya. Harapannya dengan adanya narasumber ini dapat memperkaya sudut pandang menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif. Bapak Ibu yang lain untuk mengantisipasi hal tersebut. Kalau saya sendiri kasih solusi lain. Terima kasih. Ya, turun. Harus sehat. Profesor, guru besar. Karena senat itu semua profesor, jadi kita harus bicara dalam rangka keilmiahan, tapi sekaligus pengajiannya dan sekaligus bagaimana cara bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan negara. Program tinggi kan tentu dikelola dengan baik, tapi dengan situasi ekonomi kita punya dampak kemana-mana, termasuk dampaknya ke pendidikan tinggi. Karena itu harus ada solusinya. Solusinya ialah kalau minta pemerintah itu sulit kalau selama pemerintah memberikan prioritas yang berbeda, yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.